Saudara Suding tidak begitu sulit untuk menangkap di Kemenkominfo itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini saya yakin, saya percaya Pak Kapolri, dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri lakukan itu. Kami tadi bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu Bapak. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkominfo-nya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabesa? Itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Kami siap mendukung penuh itu, Pak. Walaupun partai kami Demokrat suaranya sedikit, kursinya sedikit kali ini, kami sepenuhnya mendukung langkah Bapak. Dan kalau Bapak Presiden berkenan, lanjutkanlah Bapak jadi Kapolri. Banyak prestasi kita harus akui, tapi saya tidak mau mengungkapkan prestasi terlalu. Saya rasa Bapak tidak butuh pujian. Yang dibutuhkan adalah pujian rakyat, dan hasil survei memang membuktikan bahwa prestasi yang Bapak ukir selama Bapak memimpin institusi ini luar biasa. Bahwa ada masalah 1-2 itu biasa. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit dan proper test, saya jadi Kapolri dengan satu, saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Presiden Prabowo menegaskan, ancaman utama kita adalah kuasa uang. Dan kuasa uang ini yang membuat institusi penegak hukum lumpuh. Saya yakin Bapak siap dan punya keberanian untuk itu. Yang kedua, saya ingin bertanya, Pak. Sebetulnya sudah lama saya ingin sekali menyampaikan ini, tapi itu tadi tidak ada rapat untuk saya sampaikan pertanyaan ini. Kalau pertanyaan itu saya tulis di media sosial, nanti saya dituduh melakukan provokasi atau mungkin memfitnah. Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa Bapak? Bukankah
institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini, khususnya timah ini. Pertanyaan ini saya tanya kemana-mana, tidak ada yang menjawab. Dan perkenankan saya saat ini menyampaikan pertanyaan itu. Mungkin Bapak tidak perlu jawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit. Pertanyaan yang sama sudah saya sampaikan kepada Jaksa Agung juga. Saya juga sampaikan Bapak Jaksa Agung tidak usah jawab. Dan memang beliau tidak mau jawab. Karena sulit. Untuk dijawab. Cuman saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak jawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini? Itu yang saya tanya, Bapak. Itu dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kapolri, dan saya tadi mengikuti sedikit Pak pertanyaan paparan Bapak ini. Soal sumber daya alam, ada tulis di sini diselamatkan 2 triliun. Saya tanya ini bagaimana tiba-tiba sampai di angka 2 triliun itu ya? Potensi ya, apapun lah potensi diselamatkan itu bagaimana merumuskannya? Kalau saya ditanya orang juga, saya tentu harus mengetahui bagaimana saya menjawab. Di sini ditulis potensi, ya oke, potensi, tapi bagaimana tiba-tiba di angka itu? Apakah ada ilmunya menetapkan satu angka untuk potensi kerugian negara di sektor sumber daya alam ini? Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Komisi 3 DPR dan juga ada beberapa Kapolri di sana, ya. Bukan beberapa Kapolri, tetapi anggota Kapolri, aparat kepolisian, Polda, dan seterusnya. Nah, memang pada hal ini teman-teman, kalau kita melihat pembahasan tadi terfokus dalam penanganan kasus judi online. Nah, memang kasus judi online ini kan sejak dari dulu kerap sekali menimbulkan banyak korban gitu ya. Apalagi di Indonesia kalau kita melihat sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali orang-orang atau masyarakat Indonesia yang bermain dalam situs judi online. Dan ini menimbulkan kekacauan sebetulnya bagaimana kita melihat orang-orang yang bermain dalam judi online ini kerap sekali banyak yang sampai keluarganya hancur, rumah tangganya berantakan, dan kemudian sampai ada yang frustasi, stres, gila, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali kabar-kabar yang beredar sampai bahkan bunuh diri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana langkah dan sikap tegas Kapolri dalam memberantas judi online ini? Nah, saya coba melihat di sini ada sosok T ya yang pernah viral. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini. Dan saya akan bacakan. Heboh sosok T, inisial T ya, yang disebut Budi Ari lindungi judi online.
Pasbata Jokowi siap beberkan bukti. Oke, saya melihat di sini sorotan tajam publik terkait kasus judi online atau judol yang menjerat sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi belum reda. Terkini, pasukan bawah tanah atau Pasbata Jokowi turut terbuka suara mengenai kasus tersebut. Hal ini mengemuka dari klarifikasi Sekjen Pasukan Bawah Tanah Budianto Hadinegoro menyangkut pernyataan Budi Ari tentang keterlibatan sosok berinisial T dalam jaringan judol yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Komdigi atau sebelumnya bernama Kementerian Kominfo berdasarkan informasi yang dapat diakses publik. Semua informasi itu bisa dilihat di internet. Kami juga memiliki bukti yang akan kami tunjukkan, kata Budianto dikutip pada Rabu 13 November 2024 lalu. Dia menjelaskan apa yang dikatakan mantan Menteri Kominfo Budi Ari bukanlah sesat, melainkan berdasarkan data yang ada. Dengan tanda kutip, semua orang bisa mengaksesnya. Senada, Ketua Umum Pasbata Jokowi David Febrian ikut mengingatkan semua pihak untuk tidak mengaburkan masalah dengan membebankan Ketua Umum Projo Budi Ari. Kita perlu mengajarkan masyarakat untuk berpolitik cerdas dan tidak mengaburkan masalah ini dengan menyalahkan mantan Menkominfo atau Projo, kata David. Dia menekankan Pasbata Jokowi dan Projo merupakan satu kesatuan yang solid. Projo dan Pasbata adalah satu, sedarah dan sekandung. Tidak bisa dipisahkan. Jika Projo sakit, Pasbata pun ikut sakit. Begitu juga sebaliknya. Sebelumnya, mantan Menteri Kominfo Budi Ari memberikan tanggapan terkait keterlibatannya dalam skandal ini. Budi Ari menampik tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan sosok yang disebut-sebut berperan dalam mengendalikan bisnis judol di lingkungan Kementerian Komdigi. Dia menegaskan sosok T yang disebut-sebut dalam pengusutan kasus tersebut bukan sahabat dekatnya, namun teman dari mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Lebih lanjut, Budi Ari menjelaskan figur T yang selama ini dikaitkan dengan kasus judol sebenarnya seorang aktivis politik yang sebelumnya terlibat dalam tim sukses pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilihan presiden 2024. Tak hanya itu, T dikabarkan juga tercatat bagian dari tim pemenangan Pilkada Jakarta yang mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. T adalah seorang aktivis politik yang dekat dengan Menteri Perhubungan atau Budi Karya Sumadi. Dia sebelumnya masuk dalam tim sukses Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 dan juga terlibat dalam pemenangan Pramono Rano Karno pada Pilkada Jakarta sebagai Ketua Bidang Konten Sosial Media, kata Budi Ari saat dihubungi wartawan Minggu 10 November 2024. Inisial T bergabung dalam tim sukses pemenangan Ganjar Mahfud gitu ya. Siapa ya? Saya nggak tahu sampai sekarang ya. Teman-teman yang tahu nanti bolehlah dikomentari gitu ya. Disampaikan dulu di komentar ini biar kita tahu. Saya jujur belum tahu ya. Inisial T. T. Siapa ya? Belum ketemu. Oke, kemudian Budi Ari menegaskan dirinya merupakan korban dalam kasus ini, sebab pria yang kini menjabat Menteri Koperasi itu merasa difitnah karena namanya diseret-seret dalam kasus judol yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi. Saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Komdigi, ujar Budi Ari. Meski begitu, juru bicara tim pemenangan Cagup-Cawagup ke Jakarta, Pramono Rano, Ciko Hakim membantah pernyataan Budi Ari tersebut. Ciko mengatakan sosok T yang terlibat dalam jaringan judol tersebut tidak ada kaitannya dengan tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno. Menurut Ciko, sosok T yang disebut-sebut dalam penyelidikan kasus judol adalah Zulkarnain Apriliantoni atau dikenal dengan nama Tony Tomang, mantan komisaris BUMN PT HIN. Oh, Tony Tomang.
Zulkarnain Tony Tomang. Nggak tahu juga ya. Oke. Pengakuan itu juga diperkuat keterangan dari Rektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra yang mengungkapkan penangkapan dan penetapan Zulkarnain Aprilianto sebagai tersangka pada 5 November 2024. Tidak benar itu pernyataan Budiari. Kalian tinggal cek saja ke KPU nama-nama yang kami setorkan sebagai tim pemenangan. Semua data bisa diakses publik, kata Ciko Hakim Senin 11 November 2024. Dibantah Ciko Hakim langsung gitu ya dari PDIP. Jadi seolah-olah Budiari ini menyampaikan informasi yang gak efektif gitu ya, karena masih bisa dibantah. Dan memang bantahan ini ya mungkin berdasarkan bukti gitu ya, karena bagaimanapun ada data-data di KPU ya. Nah, teman-teman mungkin nanti boleh menjelaskan, memberikan pendapat di komentar ini agar nanti kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.